Heboh. Usai demo Kades soal Purbaya, Prabowo perintahkan audit total kantor desa. Publik dikejutkan oleh sebuah peristiwa besar yang mengguncang akar pemerintahan paling bawah di Indonesia. Demo para kepala desa yang awalnya dianggap biasa, kini berubah menjadi bola panas nasional. Isu Purbaya yang semula hanya ramai di internal desa, kini menembus istana. Dan yang paling mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan langsung. Satu kalimat perintahnya membuat ribuan kantor desa di seluruh Indonesia gemetar. Audit total, tanpa pandang bulu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa demo para kades ini begitu serius sampai Presiden memerintahkan pemeriksaan besar-besaran? Dan apa dampaknya bagi masa depan pemerintahan desa? Mari kita kupas secara lengkap dan mendalam. Target 1. Awal mula demo kades yang tak terduga. Semua bermula dari keresahan yang lama dipendam. Para kepala desa merasa ada ketidakadilan struktural yang selama ini dibiarkan. Isu Purbaya menjadi pemicu. Bukan sekedar soal kebijakan, tapi menyentuh kewenangan, dana desa, dan masa depan jabatan kades. Ribuan kepala desa turun ke jalan. Spanduk dibentangkan, suara tuntutan menggema. Awalnya, banyak yang mengira ini hanya tekanan politik biasa. Namun siapa sangka, di balik tuntutan itu tersimpan fakta-fakta yang jauh lebih dalam dan sensitif. Apu bagian 2, pintu istana terketuk. Gelombang demo semakin besar. Media nasional mulai menyorot, opini publik terbelah. Hingga akhirnya, laporan resmi sampai ke meja Presiden. Prabowo Subianto yang dikenal tegas dan tidak suka basa-basi, langsung meminta laporan lengkap. Bukan hanya soal demo, tapi alur dana desa, sistem administrasi, hingga potensi penyimpangan. Dalam rapat tertutup bersama kementerian terkait, suasana disebut tegang. Beberapa pejabat bahkan dikabarkan terdiam ketika data awal ditampilkan. Dan di titik itulah, keputusan besar diambil. Warning bagian 3, perintah yang mengguncang, audit total kantor desa. Tanpa konferensi pers berlebihan, tanpa drama politik, Presiden Prabowo mengeluarkan instruksi tegas. Lakukan audit total terhadap kantor desa. Tidak boleh ada yang ditutupi, negara harus hadir sampai ke akar rumput. Perintah ini bukan simbolik, ini nyata dan langsung dijalankan. BPK, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum mulai bersiap. Seluruh Indonesia menjadi zona pengawasan. 5 bagian 4, apa saja yang diaudit? Audit ini tidak main-main. Beberapa poin utama yang menjadi sasaran. Pengelolaan dana desa, administrasi proyek pembangunan, transparansi anggaran, aset desa, hubungan kepala desa dengan pihak ketiga, dugaan markup dan proyek fiktif. Bahkan laporan menyebut, audit bisa mundur hingga beberapa tahun ke belakang. Bagi desa yang bersih, ini adalah kesempatan membuktikan diri. Namun bagi yang bermain api, ini bisa menjadi akhir dari segalanya. 5 bagian 5, reaksi para kepala desa. Suasana di lapangan berubah drastis. Jika sebelumnya penuh teriakan, kini banyak yang mulai berhitung ulang. Beberapa kepala desa menyambut baik, namun tak sedikit yang mulai panik. Ada yang buru-buru merapikan dokumen, ada yang mendadak sakit. Bahkan beredar kabar, beberapa oknum mulai mencari kambing hitam. Media sosial pun ramai, tagar audit desa dan dana desa trending. Rakyat mulai bertanya, kemana sebenarnya uang desa kami selama ini? 5 bagian 6, pesan tegas Prabowo, tidak ada kebal hukum. Dalam lingkaran internal, Prabowo disebut menyampaikan pesan yang sangat jelas. Siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat akan berhadapan dengan hukum, jabatan bukan tameng. Ini menandai babak baru, pemerintahan desa tak lagi dianggap wilayah abu-abu, semua harus transparan dan bertanggung jawab.